Pernah tidak kamu membersihkan kandang, lalu berhenti sebentar, melihat kotoran ayam, dan bertanya dalam hati, ini normal atau tidak? Sebagian orang langsung menyimpulkan, sebagian lagi mengabaikan. Padahal, kotoran ayam adalah salah satu bahasa paling jujur yang dimiliki ayam untuk memberitahu kondisi tubuhnya. Pertanyaan pertama yang sering muncul, apakah kotoran ayam benar-benar bisa dibaca? Jawabannya, bisa. Bukan untuk menebak secara pasti, tapi untuk membaca arah kondisi. Dan di bagian pertama ini, kita tidak akan langsung lompat ke kesimpulan besar. Kita bangun dulu cara berpikirnya, karena kesalahan terbesar penghobi adalah membaca satu tanda, lalu panik. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilihat pertama kali saat memperhatikan kotoran ayam? Jawabannya bukan warna, bukan bau, bukan bentuk. Yang pertama adalah kebiasaan normal ayam itu sendiri. Setiap ayam punya pola. Tips praktis pertama, biasakan mengamati kotoran ayam dalam kondisi sehat, bukan saat bermasalah. Kalau kamu tidak tahu versi normalnya, kamu akan selalu salah menilai versi tidak normalnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah semua kotoran ayam harus padat? Tidak. Kotoran ayam tidak selalu sama setiap waktu. Pagi, siang, sore, setelah makan, setelah minum banyak, setelah aktivitas, semuanya bisa berbeda. Tips praktis kedua, jangan menilai kotoran ayam dari satu kali buang saja. Lihat polanya minimal 1 hari penuh. Sekarang kita bahas struktur dasar kotoran ayam. Secara umum, kotoran ayam terdiri dari 2 bagian utama. Bagian padat berwarna coklat atau kehijauan, dan bagian putih yang lebih lembek. Bagian putih ini sering membuat bingung. Banyak yang mengira ini tanda masalah, padahal tidak selalu. Tips praktis ketiga, selama bagian putih tidak mendominasi berlebihan dan tidak berbau tajam, biasanya masih dalam batas wajar. Sekarang kita bahas bentuk. Pertanyaan umum, kalau kotoran ayam bentuknya encer, apakah selalu bermasalah? Tidak selalu. Encer bisa karena minum lebih banyak, cuaca panas, perubahan pakan, ayam baru selesai aktivitas. Yang perlu diperhatikan bukan encer atau tidaknya, tapi konsistensinya berulang atau tidak. Tips praktis keempat, kalau encer hanya sesekali, amati. Kalau encer terus-menerus, baru dicatat sebagai sinyal. Sekarang kita masuk ke warna. Warna kotoran ayam sering membuat panik, padahal warna sangat dipengaruhi oleh pakan. Pakan hijauan bisa membuat warna kehijauan. Pakan tertentu bisa membuat lebih pucat atau lebih gelap. Tips praktis kelima, ingat apa yang ayam makan 24 jam terakhir sebelum menilai warna kotorannya. Sekarang kita bahas bau. Bau sering dianggap tanda paling jelas, tapi bau juga relatif. Kotoran ayam memang tidak wangi. Yang perlu diperhatikan adalah bau yang menyengat tidak biasa. Tips praktis keenam, bau yang berubah drastis dan bertahan lama lebih penting daripada bau sesaat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan reflektif. Kenapa banyak penghobi terlalu cepat menyimpulkan dari kotoran ayam? Karena ingin cepat tahu, karena takut terlambat, karena ingin merasa mengendalikan situasi. Padahal, membaca kotoran ayam itu seperti membaca cuaca. Perlu waktu, perlu kebiasaan, perlu tenang. Tips praktis ketujuh, jangan langsung bertindak besar hanya karena satu tanda kecil. Sekarang kita mulai masuk ke pendekatan yang benar. Cara membaca kotoran ayam bukan satu variabel, tapi gabungan. Kotoran plus nafsu makan, kotoran plus gerak ayam, kotoran plus bulu ayam, kotoran plus aktivitas harian. Tips praktis ke-8, selalu baca kotoran ayam bersamaan dengan perilaku ayamnya. Sekarang pertanyaan penting, apakah semua perubahan kotoran harus ditangani? Tidak, sebagian cukup dipantau. Penghobi yang matang tahu kapan cukup melihat dan kapan perlu bertindak. Tips praktis ke-9, beri waktu observasi sebelum mengambil langkah. Sekarang kita rangkum bagian pertama ini. Kotoran ayam adalah indikator, bukan vonis. Ia memberi sinyal, bukan keputusan. Di bagian ini, kita belajar cara berpikirnya dulu, bukan langsung daftar masalah. Karena kalau cara berpikirnya salah,
Pengetahuan sebanyak apapun akan menyesatkan. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk lebih dalam, membahas bentuk-bentuk kotoran secara spesifik, apa yang masih bisa ditoleransi, dan apa yang perlu dicermati lebih serius. Pastikan kamu lanjut ke bagian berikutnya, karena pemahaman di awal ini adalah fondasi, agar kamu tidak salah langkah saat membaca tanda-tanda berikutnya. Sekarang, kita masuk lebih dalam. Di bagian pertama, kita sepakat bahwa kotoran ayam tidak dibaca dari satu kejadian, tapi dari pola. Di bagian kedua ini, kita fokus ke satu hal saja dulu, yaitu bentuk. Pertanyaan pertama, kenapa bentuk kotoran ayam penting? Karena bentuk adalah hasil akhir dari banyak proses di dalam tubuh ayam. Apa yang dimakan, berapa banyak minum, seberapa aktif, dan bagaimana kondisi pencernaannya, semua akan tercermin di sini. Tapi ingat, bentuk tidak berdiri sendiri. Sekarang kita mulai dari bentuk yang paling sering ditemui. Kotoran ayam yang berbentuk relatif padat, tidak terlalu keras, dan tidak melebar berlebihan. Ini sering disebut kotoran normal. Tapi apa benar selalu normal? Jawabannya, relatif. Normal itu bukan berarti selalu sama, tapi konsisten dalam rentang yang wajar. Tips praktis pertama, amati ukuran dan kepadatan kotoran ayam yang sehat, lalu jadikan itu patokan pribadi. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kotoran yang agak lembek tapi masih punya bentuk? Ini kondisi yang sering bikin ragu. Apakah ini tanda masalah? Belum tentu. Kotoran lembek bisa muncul saat ayam banyak minum, ayam baru makan pakan tertentu, cuaca panas, aktivitas lebih tinggi dari biasanya. Tips praktis kedua, kalau lembek tapi ayam tetap aktif dan nafsu makan baik, biasanya cukup dipantau. Sekarang kita bahas kotoran yang melebar dan terlihat berair di pinggir. Ini sering membuat panik. Pertanyaannya, apakah ini selalu berarti ada gangguan? Tidak selalu. Yang penting adalah frekuensi. Tips praktis ketiga, jika bentuk ini hanya muncul sesekali dan kembali normal, jangan langsung bereaksi. Sekarang kita bahas kotoran yang benar-benar encer. Ini bentuk yang paling sering dianggap bermasalah. Tapi tetap perlu konteks. Kotoran encer bisa terjadi karena ayam minum sangat banyak, perubahan pakan mendadak, cuaca sangat panas. Yang perlu diperhatikan adalah apakah encer ini berlangsung lama. Tips praktis keempat, jika encer berlangsung lebih dari 1 hari penuh dan ayam terlihat menurun, baru ini jadi catatan penting. Sekarang kita bahas bentuk kotoran yang terputus-putus atau tidak utuh. Ini sering diabaikan, padahal ini bisa memberi sinyal kebiasaan makan yang tidak stabil. Tips praktis kelima, perhatikan jadwal makan dan jenis pakan saat bentuk kotoran tidak utuh sering muncul. Sekarang pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan kotoran yang terlalu kecil atau terlalu besar? Ukuran juga bicara. Kotoran yang terlalu kecil bisa menandakan ayam makan sedikit atau menahan buang. Kotoran yang terlalu besar bisa muncul setelah ayam lama tidak buang. Tips praktis keenam, lihat konteks waktu, bukan hanya hasil akhirnya. Sekarang kita bahas pola pagi dan sore. Banyak penghobi tidak menyadari ini. Kotoran pagi hari sering berbeda dengan siang atau sore. Tips praktis ketujuh, jangan samakan penilaian kotoran pagi dengan kotoran siang. Pagi biasanya lebih padat karena akumulasi semalaman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan reflektif. Kenapa bentuk kotoran sering disalah-artikan? Karena kita melihat hasil, bukan proses. Padahal ayam hidup, bergerak, dan bereaksi terhadap lingkungan. Tips praktis ke-8, selalu hubungkan bentuk kotoran dengan aktivitas ayam sebelumnya. Sekarang kita bahas kesalahan umum. Kesalahan pertama, langsung mengubah pakan hanya karena satu bentuk kotoran. Kesalahan kedua, terlalu sering mencoba berbagai penyesuaian tanpa observasi. Kesalahan ketiga, menyamakan semua ayam dengan satu standar. Tips praktis ke-9, setiap ayam punya pola unik, tugas kita mengenalinya. Sekarang kita rangkum bagian kedua ini. Bentuk kotoran adalah petunjuk awal, bukan penentu akhir. Ia memberi sinyal untuk mengamati lebih lanjut, bukan untuk langsung mengambil kesimpulan besar. Di bagian selanjutnya,
kita akan masuk ke topik yang paling sering disalahpahami, yaitu warna kotoran ayam. Kenapa warna sering menipu? Bagaimana membedakan pengaruh pakan dan kondisi tubuh, dan bagaimana menyikapinya dengan tenang. Pastikan kamu lanjut ke bagian berikutnya, karena pemahaman bentuk tanpa memahami warna akan membuat pembacaanmu setengah-setengah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu salah paham. Warna kotoran ayam. Banyak penghobi merasa warna adalah indikator paling jelas. Padahal justru warna adalah indikator yang paling mudah menipu. Pertanyaan pertama, apakah warna kotoran ayam selalu menunjukkan kondisi tertentu? Tidak. Warna sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke tubuh ayam dalam 24-48 jam terakhir. Itulah kenapa membaca warna tanpa mengingat pakan adalah kesalahan umum. Tips praktis pertama, selalu ingat dan catat pakan apa yang diberikan sebelum menilai warna kotoran. Sekarang kita bahas warna yang paling sering ditemui. Warna coklat. Ini sering dianggap warna paling ideal, tapi coklat sendiri punya banyak variasi. Coklat muda, coklat tua, agak kekuningan, atau agak kehijauan. Semua itu masih bisa normal tergantung pakan dan aktivitas. Tips praktis kedua, fokus pada perubahan ekstrim, bukan variasi kecil. Sekarang kita bahas warna kehijauan. Warna ini sering membuat panik, padahal warna hijau sering muncul setelah ayam mengonsumsi hijauan atau pakan tertentu. Selama teksturnya masih wajar dan ayam aktif, warna ini seringkali masih bisa ditoleransi. Tips praktis ketiga, jangan menilai warna hijau tanpa melihat bentuk dan perilaku ayam. Sekarang kita bahas warna kekuningan. Warna ini sering muncul saat ayam mengonsumsi pakan dengan kandungan tertentu. Sekali lagi, konteks sangat penting. Tips praktis keempat, perhatikan apakah warna ini muncul sesaat atau menetap. Sekarang kita bahas warna yang terlihat pucat. Banyak yang langsung khawatir. Padahal warna pucat bisa muncul saat ayam minum lebih banyak dari biasanya. Tips praktis kelima, perhatikan keseimbangan antara cairan dan padatan. Sekarang kita bahas warna gelap. Warna gelap sering muncul di pagi hari. Ini karena kotoran menumpuk lebih lama di tubuh ayam. Tips praktis keenam, jangan samakan warna pagi dengan warna siang atau sore. Sekarang kita bahas bagian putih yang menyertai kotoran. Bagian ini sering disalahartikan. Padahal bagian putih adalah bagian alami dari kotoran ayam. Yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya. Tips praktis ketujuh, jika bagian putih terlalu dominan dan berulang, baru itu dicatat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lanjutan. Bagaimana kalau warna berubah-ubah setiap hari? Ini sering terjadi, dan ini tidak selalu berarti ada masalah. Perubahan warna bisa mengikuti perubahan pakan, cuaca, dan aktivitas. Tips praktis ke-8, yang penting adalah tren, bukan fluktuasi harian. Sekarang kita bahas kesalahan umum. Kesalahan pertama, mengganti pakan terlalu cepat karena melihat warna yang berbeda. Kesalahan kedua, menganggap satu warna selalu baik atau selalu buruk. Kesalahan ketiga, tidak membedakan ayam satu dengan yang lain. Tips praktis ke-9, setiap ayam punya toleransi dan respons berbeda. Sekarang kita bahas cara membaca warna secara matang. Warna dibaca bersama. Bentuk, bau, nafsu makan, aktivitas harian. Tidak boleh berdiri sendiri. Tips praktis ke-10. Kalau hanya satu indikator berubah, amati. Kalau beberapa berubah bersamaan, baru bersiap. Sekarang kita rangkum bagian ketiga ini. Warna kotoran ayam adalah sinyal pendukung, bukan penentu utama. Ia membantu memperjelas gambaran, bukan mengambil alih keputusan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir yang sering diabaikan, yaitu bau kotoran ayam. Kenapa bau justru sering memberi petunjuk paling kuat? Bagaimana membedakan bau wajar dan tidak wajar, dan bagaimana menyikapinya tanpa panik? Pastikan kamu lanjut ke bagian terakhir, karena bau adalah penguat dari semua pembahasan sebelumnya. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling jujur. Bau kotoran ayam. Banyak penghobi tidak memperhatikan bau secara serius, atau sebaliknya, terlalu sensitif dan cepat panik. Padahal, bau adalah hasil akhir dari proses yang terjadi di dalam tubuh ayam. Pertanyaan pertama, apakah kotoran ayam memang selalu berbau? Ya,
kotoran ayam memang punya bau khas. Yang perlu kita pahami bukan ada atau tidaknya bau, tapi perubahan bau. Tips praktis pertama, biasakan mengenali bau normal kandangmu sendiri. Setiap kandang punya aroma khas. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud bau tidak wajar? Bau yang terasa lebih menyengat dari biasanya, berbeda dari aroma harian, bertahan dalam beberapa kali buang, bukan bau sesaat. Tips praktis kedua, jangan menilai bau dari satu kotoran saja. Sekarang, kita bahas penyebab bau berubah. Bau bisa dipengaruhi oleh pakan, pencernaan, lingkungan kandang, kebersihan alas. Artinya, tidak semua bau berasal dari tubuh ayam saja. Tips praktis ketiga, bedakan bau dari kotoran dan bau dari kandang. Sekarang, kita bahas hubungan bau dengan bentuk. Kotoran encer cenderung lebih cepat berbau karena menyebar. Kotoran padat biasanya lebih stabil aromanya. Tips praktis keempat, jangan hanya mencium, tapi lihat bentuknya juga. Sekarang, hubungan bau dengan warna. Warna pucat dengan bau tajam bisa berbeda maknanya dengan warna gelap dengan bau normal. Tips praktis kelima, bau harus selalu dibaca bersama warna dan bentuk. Sekarang, kita bahas pola. Bau yang konsisten tapi tidak menyengat biasanya masih aman. Bau yang tiba-tiba berubah dan bertahan perlu dicermati. Tips praktis keenam, catat perubahan bau dalam beberapa hari, bukan jam. Sekarang, pertanyaan reflektif. Kenapa bau sering memberi petunjuk paling kuat? Karena bau adalah hasil fermentasi dan reaksi di dalam tubuh. Perubahan kecil di dalam akan terasa di luar. Tips praktis ketujuh, gunakan hidung sebagai alat bantu, bukan hakim. Sekarang, kita bahas kesalahan umum. Kesalahan pertama, menyemprot atau menutupi bau tanpa mencari sumbernya. Kesalahan kedua, mengganti terlalu banyak hal sekaligus. Kesalahan ketiga, tidak memberi waktu observasi. Tips praktis ke-8, lakukan satu penyesuaian kecil, lalu amati. Sekarang, kita gabungkan semuanya. Cara membaca kotoran ayam yang matang adalah amati bentuknya, perhatikan warnanya, cium baunya, lihat perilaku ayam, catat polanya. Bukan satu kali, tapi berulang. Tips praktis ke-9, buat rutinitas observasi ringan setiap hari. Tidak perlu lama, cukup konsisten. Sekarang, kita bahas mental penghobi. Banyak penghobi lelah bukan karena ayam, tapi karena terlalu banyak khawatir. Padahal, ayam butuh ketenangan lingkungan. Tips praktis ke-10, penghobi yang tenang membantu ayam tetap stabil. Sekarang, kita rangkum seluruh seri ini. Kotoran ayam adalah alat komunikasi, bukan ancaman. Ia memberi sinyal agar kita lebih peka, bukan agar kita panik. Kalau kamu sudah memahami bentuk, warna, bau, dan membacanya sebagai satu kesatuan, maka kamu sudah selangkah lebih matang sebagai penghobi. Sekarang, penutup terakhir. Kalau pembahasan ini terasa pelan, panjang, dan tidak terburu-buru, itu memang disengaja. Karena merawat ayam itu soal proses, bukan reaksi cepat. Kalau kamu ingin pembahasan seperti ini terus ada, pembahasan yang tidak menghakimi, tidak berlebihan dan bisa dipraktekkan, pastikan kamu subscribe channel Ayamnesia. Di sini, kita belajar membaca tanda, bukan menebak nasib. Terima kasih sudah bertahan sampai bagian terakhir. Semoga setelah ini, kamu tidak lagi melihat kotoran ayam sebagai hal menjijikkan, tapi sebagai petunjuk kecil untuk merawat dengan lebih bijak.